Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang kelima, maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ayat ke-6, ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Ayat ke-7, segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Ayat ke-8, segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Ayat 9, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Kita perlu belajar dari kisah Naaman adalah gini, kita ini sebagai orang percaya, kita punya yang dunia tidak punya, yaitu kita punya Allah yang hidup di tengah-tengah kita, Allah yang nyata kuasanya, Allah yang bekerja lewat hidup kita. Orang-orang yang menyebut dirinya orang percaya kadang tidak menyadari kuasa Tuhan yang menyertai hidupnya. Bayangkan Raja Israel tidak menyadari bahwa yang dimaksud oleh Raja Aram adalah kuasa yang bekerja di tengah-tengah bangsa Israel, bahwa ada seorang nabi di situ yang menyatakan suara Tuhan bagi bangsa Israel. Saking terbiasanya dengan keberadaan nabi di bangsanya, Raja Israel itu nggak menyadari kekuatan di bangsanya bahwa mereka memiliki penyertaan Allah. Sebagai orang percaya, kita itu punya satu kemurahan dari Tuhan, bahwa hidup kita disertai Tuhan. Tahukah Anda, orang-orang di luar sana yang mereka nggak lahir baru, nggak sungguh-sungguh kenal Tuhan, mereka asing dengan apa yang kita bicarakan ini, bahwa mereka nggak sadar bahwa ada Tuhan yang sungguh-sungguh nyata. Bahkan ketika kita keluar dan kita bicara sama mereka bahwa, "Hei, Tuhan bisa bicara. Hei, Tuhan suruh saya lakukan ini." Mereka mendengar itu dan mereka asing. Kita orang Kristen, kita orang percaya seringkali menganggap kecil, menganggap enteng. Seolah-olah perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan menjadi sesuatu yang biasa aja. Padahal bagi orang-orang di luar sana yang nggak ngalamin, apa yang kita alamin tuh sangat luar biasa. Pelajaran penting yang kita perlu ingat adalah gini, dunia itu perlu mendengar dan melihat bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah orang percaya. Perbuatannya sungguh hebat dan luar biasa. Kita perlu bersaksi tentang perbuatannya, terutama kepada orang-orang yang belum percaya. Saya senang sekali untuk ceritakan bagaimana Tuhan itu luar biasa. Karena bagi orang yang tidak percaya, hal-hal itu mustahil. Tapi bagi kita orang percaya, Tuhan itu sering mengerjakan hal yang mustahil bagi manusia di depan mata kita. Kalau saya orang kaya, kalau saya punya konglomerat di belakang saya, kelihatannya semua itu menjadi mudah. Tapi pada kenyataannya ketika saya tidak kaya raya dan saya tidak punya konglomerat di belakang saya, orang menjadi melihat bahwa semua yang kami kerjakan ini di tangan pengharapan merupakan mujizat dari tangan Tuhan yang maha dahsyat. Bahwa Tuhan itu hidup dan menyatakan kuasanya. Nah, ini yang kita harus beritakan kepada orang-orang di luar sana, karena mereka tidak pernah ngalami bahwa Tuhan bisa bicara, bahwa Tuhan itu hidup dan mengerjakan hal-hal yang begitu luar biasa yang gak masuk akal menurut pikiran manusia. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.